Ini hari ini teman-teman saya kedatangan sahabat nih. Rumahnya antara saya Duren dengan Panjen ada 1 kilo ya? 1 kilo. Maksudnya 1 jam ya, 2 jam, setengah jam dari rumah saya. Alhamdulillah hari ini Bunda Dita silaturahim ke rumah saya. Katanya beliau, sahabat saya ini ada banyak yang mau ditanyakan ke saya, pertanyaan-pertanyaan yang mewakili teman-temannya katanya. Dan setelah saya tadi cek mau nanya apa sih Bunda, begini, oh ternyata banyak juga yang tanyakan sama klien-klien dan teman-teman saya di luar sana gitu. Alhamdulillah Bunda Dita bisa datang ya. Bunda mau tanya apa sih tadi katanya? Masya Allah, Alhamdulillah. Sebetulnya udah cukup lama ya semenjak Bunda Dewi ini ngasih misi parenting, misi pelatihan gitu. Ya baru pada kesempatan ini aja ya, saya bisa menyampaikan banyak hal gitu ya intinya. Ya kaget juga sih harus harus di segala macam karena ya memang saya itu termasuk orang yang nggak terlalu ini dengan kamera kan berfoto. Bunda sendiri ngerti ya, saya tuh jarang namanya selfie, foto segala macam gitu. Nah kebetulan ini banyak pertanyaan-pertanyaan itu udah saya simpulkan gitu ya. Salah satunya beberapa diantaranya itu teman-teman banyak yang menanyakan ke saya karena banyak yang tahu saya cukup dekat dengan Bunda Dewi ini, menanyakan branding Bunda Dewi ini sebenarnya apa. Saya sendiri juga sempat bertanya-tanya background terus branding dari Bunda sendiri ini kan hipnoterapis. Nah tapi yang ditangani ini kan ternyata macam-macam ya, dari gangguan jin, terus gangguan fisik, terus juga masalah anak dan orang tua, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah remaja. Nah terus sebetulnya apa sih Bunda? Oh gitu ya. Iya kalau dilihat dari background itu salah satu gelar akademik saya kan Master Musada. Master Musada itu jadi saya mengikuti pelatihan yang bersertifikat ya. Jadi sertifikat di situ saya belajar beberapa teknik terapi. Nah, beberapa teknik terapi itu dari mulai sujok ya, sujok itu terapi warna, kemudian dari mulai totok punggung juga belajar, self juga belajar, PPA belajar, dan ternyata memang dan saya mengambil kelas hipnoterapi ini awalnya sebenarnya saya kan sebelumnya memang sering datang teman-teman untuk konsultasi ya. Kemudian saat itu ada kelas hipnoterapi. Ya, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti kelas itu. Dan di kelas itu Masya Allah ya, karena pada saat itu lembaganya itu sedang ulang tahun dan kemudian biasanya memberikan gift kepada salah satu peserta untuk diberikan free ya. Dan walau mungkin itu dari Allah ya, semua juga ya dari Allah. Ya singkat cerita akhirnya ikutlah saya kelas hipnoterapi. Kemudian diikuti dengan kelas, akhirnya memiliki gelar non akademis dari Master Pemusada itu. Setelah selesai belajar beberapa kelas itu, kemudian ketika pulang ke rumah itu langsung menangani klien. Langsung klien itu banyak, walau alam gimana ceritanya itu ya, yang pasti Allah yang menggerakkan ya, yang pasti Allah yang menggerakkan. Nah setelah itu dari beberapa pengalaman menghadapi klien, ternyata ya kalau dari saya merupakan sebuah berkah tersendiri ya, mempelajari semua itu ternyata
menemukan satu teknik terapi namanya relaksasi tauhid terapi, di mana relaksasi tauhid terapi itu adalah mengkombinasi dari ilmu fisika modern, ilmu psikologi modern, ilmu neuroscience itu dan ilmu ketauhidan gitu. Jadi inilah sebagai bentuk syiar saya mungkin lewat jalur kesehatan dan pengobatan. Kemudian kalau saya, apapun yang klien butuhkan, datang ke sini membawa keluhan apa, karena dalam hati saya itu berpikirnya begini, apapun keluhan orang, kalau sudah datang ke tempat saya, itu gak akan mungkin begitu saja datang kecuali Allah yang menggerakkan. Dan saya meyakini kenapa orang itu dihadirkan ke tempat saya, ya mungkin itu salah satu jalan Allah tuh menjadikan pertemuan dengan saya itu menjadi sebuah wasilah dari kesembuhan kepada orang itu. Jadi saya tidak pernah menolak, tidak pernah merasa pesimis, karena saya tidak menggantungkan kepada diri saya. Saya nggak menggantungkan pada diri saya. Pada saat itu saya Bismillah, la haula wala quwata. Kemudian sama waktu saya mengisi kelas-kelas juga yang ada dalam pikiran saya. Contohnya ya yang paling excited itu nanti mungkin saya ceritakan ya. Ada sebuah sekolah yang sedang mengalami mau UN ya, sedang mengalami masalah itu kesurupan massal ya, kesurupan massal. Kemudian saya mengisi di sana. Saya pun dalam pikiran saya, waduh, saya ini kan bukan peruqyah, kok saya suruh nanganin kesurupan massal. Saya tidak pernah mempertanyakan apapun ketika klien meminta saya untuk menolong untuk menangani masalahnya. Saya hanya berserah diri pada Allah. Ya Allah, aku titipkan lisanku. Ya Allah, aku titipkan diriku untuk kau bimbing, untuk kau tuntun. Andaikan aku engkau tunjuk menjadi jalan wasilah kesembuhan dan keluarnya orang itu dari permasalahan hidupnya, mudahkanlah ya Allah. La haula wala quwata. Berpasrah diri sebulat-bulatnya kepada Allah. Jadi branding hipnoterapis Islam itu untuk memudahkan orang mengingat saja, untuk memudahkan orang mengingat, agar kan ada webnya ya, saya ada web, agar orang lain di luar sana mudah untuk menemukan ketika diketik hipnoterapis Islami Turen gitu ya, langsung keluar web saya. Itu sebenarnya untuk memudahkan aja. Dari medsos sudah rata-rata Dewi Irvani hipnoterapis Islami. Itu hanya sebagai branding, tapi pada akhirnya semua orang akan tahu gitu loh. Karena saya menangannya tidak hanya murni hipnoterapi, tapi saya combine dengan banyak hal, dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih kepada banyak guru saya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang Masya Allah sudah memberikan ilmunya ya yang luar biasa, yang menjadi jalan dari Allah untuk tersampainya ilmu yang luar biasa ini kepada saya. Ada beberapa saya jadi melo jadinya, karena apa? Karena ada 4 guru saya yang sudah meninggal dalam usia muda. 4 guru saya ini luar biasa sekali, dia all out banget dalam membantu saya ketika saya menangani pasien-pasien. Almarhum Pak Hermawan, almarhum Ustadz Ismanto, almarhum Dr. Taufiki, kemudian guru-guru saya yang lain yang Pak Bintang, Pak Nur Hadi di Jambi, itu Masya Allah all out sekali. Belum yang di Blitar, yang di Surabaya, itu semuanya membantu saya dengan sangat luar biasa bantuannya. Semoga Allah memberi balasan ya yang sempurna keberkahannya kepada mereka, karena ilmunya sangat manfaat gitu. Terasa banget manfaatnya sampai sekarang. Jadi memang contoh ya, nanti mungkin udah bisa tanyakan secara khusus ya. Pada akhirnya saya menangani masalah mental, masalah fisik, masalah keharmonisan rumah tangga,
dan dengan keharmonisan antara orang tua dan anak-anak juga. Kemudian masalah gangguan fisik juga, itu karena memang saya tidak pernah menolak. Saya mencoba untuk menanganinya, kemudian saya berpasrah diri kepada Allah. Setiap klien yang datang itu membawa berkah dan hikmah tersendiri buat saya. Ketika saya lihat itu kurang efektif untuk menangani masalah ini, kemudian saya belajar lagi. Akhirnya alhamdulillah saat ini walaupun belum finish ya, saat ini pun tetap saya masih jadi pembelajar yang belum selesai belajar. Masih banyak yang harus saya pelajari karena terlalu luasnya ilmu Allah itu ya. Paling kalau dipresentasikan 0,0 sekian baru kita ketahui. Karena ya kayak contohnya gangguan jin gitu. Kenapa kok Bunda juga menangani gangguan jin? Lah memang ada orang yang kesini dengan gangguan jin, mau gimana? Tapi karena saya memang keahliannya bukan di ruqyahnya, tapi saya dengan penguatan mental ketauhidannya. Dan ternyata ini pengalaman, karena saya menceritakan pengalaman aja ya, karena ternyata dengan menguatkan mental ketauhidan kepada orang itu menjadi lebih klien saya yang terkena gangguan jin menjadi lebih survive untuk menghadapi pasca gangguan itu. Karena gangguan jin itu kan setelah diruqyah mungkin terlihat seperti sudah baik-baik saja, sudah enteng, sudah banyak yang keluar jinnya gitu ya. Tapi setelah itu apa yang harus dia lakukan kalau seandainya ada gangguan lagi, agar dia tidak tergantung kepada kepada peruqyahnya, dengan cara dia bisa meruqyah dirinya sendiri. Nah, untuk bisa meruqyah dirinya sendiri butuh mental ketauhidan yang keyakinannya harus dibulatkan kepada Allah, agar seluruh unsur dirinya itu sudah dipenuhi dengan unsur energi Allah, sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk bisa diganggu oleh jin. Nah kayak gitu, itu mentalnya gitu yang diinginkan, yang dikuatkan ya. Ya emang tadi yang Bunda sampaikan itu ya masalah ketauhidan. Saya sendiri juga tauhid itu kan memang harus ditanamkan sejak dini. Nah kalau misalkan ada seseorang ya, dia latar belakang dari kecil itu kurang baik untuk penanaman ketauhidannya, itu beda nggak penanganannya antara seseorang yang dia memang sudah memiliki ya ketauhidan dengan yang sama sekali? Iya, memang setiap klien yang datang tuh pasti dari background yang berbeda-beda ya Bun ya, kepahamannya dan pengalamannya yang berbeda, dan sejarah hidupnya juga berbeda. Nah, memang sebelum masuk ke dalam sesi terapi, biasanya saya kasih edukasi dulu. Nah, tentunya edukasi ini disesuaikan dengan melihat klien saya nih seperti apa backgroundnya. Jadi bahasa yang dipakai, dari pola bahasanya, dari kosakatanya, dari bagaimana menjelaskannya, dan bagaimana penanganannya juga memang ada sedikit perbedaan. Karena kan kalau kita menyampaikan misalnya ya terlalu tinggi untuk orang yang tidak pernah ikut taklim misalnya gitu ya, tidak pernah ikut mempelajari sama sekali tentang tauhid, tidak bisa dipahami gitu tauhidnya. Jadi justru untuk bisa pukul rata kepada orang-orang yang seperti apapun kepahamannya, itu adalah dengan cara memunculkan fitrahnya. Nah, karena fitrah ketauhidan itu sudah ada pada setiap manusia. Allah tuh sudah menginstal, sudah diprogram manusia tuh lahir dengan sebuah dorongan atau rasa bahwa Allah itu ada, bahwa aku itu dekat dengan Allah, percaya pada Allah, dan berjanji menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Nah, sebenarnya itu sudah terinstal di dalam setiap manusia, siapapun dia, dari lahir dari ibu manapun sebenarnya dalam keadaan fitrah. Nah, sebenarnya anak yang nakal atau orang yang jahat itu sebenarnya nggak ada, tapi kan ya menurut saya nggak ada, karena yang ada itu adalah fitrahnya kurang terpelihara oleh lingkungan keluarga atau lingkungan sekitarnya, sehingga fitrahnya itu akhirnya jadi terkubur
tak terkubur itu bukan berarti hilang, karena yang menginstal Allah itu insya Allah kuat dan tidak akan bisa siapapun yang bisa menghilangkannya, karena kita kan manusia biasa ya. Nah, karena keyakinan itulah saya yakin setiap manusia yang memiliki gangguan apapun, baik itu di mental, baik itu di fisik, baik itu di psikologisnya, atau dia terkena gangguan jin, ketika dimunculkan fitrah ketauhidannya yang memang sudah dimiliki oleh setiap orang, ternyata disitulah kuncinya yang saya menemukan menjadi mudah itu, Bun. Bukan melihat gimana-gimananya ya. Jadi memang saya tuh nggak pernah melihat masalah seseorang di sudut permasalahannya, itu nggak pernah, karena masalah itu la yukallifullahu nafsan ya illa usaha. Allah tuh sudah berjanji tidak akan melebihi dari kekuatan makhluknya ya, memberi ujian, masalah dan sebagainya. Kalau tidak melebihi itu berarti Allah hanya memberikan masalah yang akan sanggup dihadapi saja. Artinya yang akan sanggup dihadapi berarti kan Allah ngasih masalah yang mudah aja. Jadi saya meyakinkan kepada diri saya, karena kenapa sih harus saya yakinkan dulu tentang ini? Karena tubuh diri kita itu kan ada secara ilmu neuroscience, ada di tubuh ya, tubuh secara fisik dan tubuh secara bioplasmik itu dalam diri kita tuh ada sinyal-sinyal, ada gelombang elektromagnetik. Makanya kan kalau ada orang kesetrum geningnya tuh kayak keluar lagi kan Sundanya. Keluar lagi, ini sama-sama orang Sunda ini, jadinya kalau ini suka bahasa Sundanya ya, suka spontan keluar. Kalau ada orang kesetrum, dipegang lagi sama orang yang sebelumnya bujukan. Artinya kan kita itu sebagai penghantar listrik. Di dalam diri kita berarti ada gelombang elektromagnetik. Nah, sinyal dan gelombang elektromagnetik itu sebenarnya itu kalau di Islam itu adalah ruh kita gitu. Ruh kita. Nah, ruh kita yang memiliki sinyal-sinyal itu harus dimiliki dulu oleh saya sebagai seorang terapis, agar karena sinyal itu akan terlihat dan terbroadcast kepada siapapun yang melihatnya, siapapun yang merasakannya. Ketika itu sudah ada pada diri saya pelihara itu, maka itu akan memberikan pancaran sendiri kepada klien saya sendiri. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Yang hipnoterapis kan kalau yang orang pahami, yang orang awam saya hipnotis ya kayak gitu pasti nggak mungkin kalau nggak pakai bantuan jin atau apa gitu kan. Ya itu memang banyak dipahami orang seperti itu, karena memang di masyarakat ya ada terjadi kesalahan ya yang ini justru inilah yang menjadi salah satu jalan ketika saya memberikan edukasi kesehatan holistik. Ini yang saya sampaikan karena memang ilmu hipnosis itu banyak genre, banyak ini dari bahasanya saja ya, hipnoterapi ya. Hipno itu sebenarnya untuk mudahnya itu hanya menurunkan gelombang otak, yang tadinya kita pada saat sadar begini itu namanya beta, diturunkan ke arah alfa tuh lebih tinggi sugestibilitasnya. Maka ketika orang sudah ada pada gelombang alfa, ketika ngobrol begini itu akan diyakini kebenarannya. Nah, kalau masuk ke gelombang theta akan semakin orang dalam kondisi sedang relaksasi dalam. Nah, relaksasi dalam itu sugestibilitas paling tinggi. Nah, pada saat itu dilakukanlah di situ terapi. Terapi itu kan namanya terapi itu kan pengobatan. Jadi sebenarnya ilmu untuk menurunkan gelombang otak yang tujuan untuk pengobatan gitu. Jadi ini sangat ilmiah dasarnya dan jauh sekali dari cloning, dari jin atau magic gitu ya. Ada yang misalnya orang di luar sana yang ada ditepuk abis gitu bisa ngambil ATM katanya kayak gitu. Memang itu ada salah satu genre yang memang dia pakai untuk kejahatan. Tapi ilmu hipnoterapi, nah ujungnya kan ada terapi ya, berarti hanya teknik komunikasi aja, tapi namanya komunikasi dalam karena yang diajak komunikasinya itu pikiran bawah sadar. Karena segala macam permasalahan hidup fisik itu pun ya, fisik itu 80% dari psikis loh Bun, itu ternyata ya. Ini sudah penelitian ilmiah, sudah hasil riset ya. Apalagi kalau mental jelas di mental ya. Ternyata kenapa seperti
seperti itu, ya itulah yang disebut dengan holistik. Jadi di dalam diri kita ini bukan sekedar tubuh semata. Jadi ada unsur-unsur lain yang menjadi satu input di dalam tubuh ini. Ada tubuh fisik, ada pikiran, ada perasaan, ada hati, ya. Ya itu. Kadang-kadang orang kalau misalnya, Bunda gimana ada damang tuh ya, jadi salah lagi. Gimana sehat? Orang itu sehat pasti mikirnya itu kan nggak sakit, nggak flu, nggak apa, itu kan ke fisik. Ternyata namanya sehat itu adalah sehat paripurna, sehat pikirannya, sehat perasaannya, sehat hatinya. Dan ketika siapapun yang datang ke tempat saya, karena Allah sudah memberikan informasi pada kita bahwa hati itu adalah raja, ya. Hati itu yang penentu tonggak atau tolak ukur, ya, dari kesehatan seluruh tubuh. Kalau hati sehat kan seluruh tubuh ikut sehat, ya. Maka dari sudut pandang itulah saya mulai untuk menerapi bahwa siapapun yang datang ke tempat saya, itu yang diperbaiki adalah hubungannya dengan Allah dulu. Jadi hatinya dulu, karena ketika hatinya dulu ternyata itu sangat efektif dan menjadi terapinya menjadi mudah, karena yang diperbaiki rajanya dulu, gitu loh. Kalau rajanya diperbaiki, fisiknya tuh akan mudah diobati, pikirannya akan mudah dirapihkan, perasaannya akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan, ternyata menjadi lebih mudah karena hatinya dulu yang disentuh, rajanya dulu, gitu loh, Bun. Jadi seperti itu, teknik terapinya adalah menyentuh hatinya dulu, gitu. Berarti kalau misalkan kan banyak juga ya yang bukan di umum aja. Seperti saya sendiri, saya kan sering sekali mah ya, ada gangguan dia. Kadang kalau sampai pas istilahnya kambuh ya, kita sok raja iya Bunda. Keluar lagi ya sudahnya. Suka agak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ininya. Nah itu berarti kan si bukan cuma si fisik ya, psikis apalagi mah itu hampir 80% dari psikis. Coba aja Bunda ingat-ingat ya. Biasanya kalau mahnya kambuh, Bunda pada saat itu pasti sedang lagi banyak pikiran. Nah, betul nggak? Nah, betul kan? Nah, kenapa? Nah, karena kita pada saat sedang kondisi banyak pikiran, berarti pada saat itu kita tanpa disadari, karena kita mungkin belum paham, ya, nggak apa-apa, karena semua orang juga kalau belum paham juga pasti akhirnya merasakan banyak gangguan. Kalau sudah bisa sayang adik ada yang ikut syuting ya, lewat situ, lewat ke sana. Iya, makasih. Nah, pada saat kita banyak pikiran, artinya apa? Artinya di dalam diri kita tuh kan ada trilogi kecerdasan, ya. 20% kecerdasan intelektual, 30% kecerdasan